Kesepuluh, dan aku jadikan di hati umatmu tersimpan ayat-ayat Allah, mereka hafal Al-Quran. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad. Di hati mereka tersimpan Al-Quran. Kalau dahulu tahun 70-an, agak kurang sedikit orang yang hafal Al-Quran. Sekarang sekolah-sekolah tahfiz banyak kan menghafal Quran. Sehingga ya udah banyak sekali orang yang hafal Quran. Di Samarinda pun banyak. Sekolah tahfiz pun ada. Di mana-mana. Ini istimewanya orang Islam. Saya waktu pergi sekolah ke India tahun 80. Di sana kami satu kelas 40 orang. 36 orang hafal Quran dalam kelas itu. 4 orang yang gak hafal. 4 itu termasuk saya yang gak hafal. Orang India semua hafal Quran. Kaget saya melihat orang India umur 9 tahun, 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Saya ketemu di India satu orang umurnya cuma 14 tahun, hafal Al-Quran dan hafal Jawahirul Bukhari. 14 tahun umurnya. Sekarang ini umat Islam sangat gemar menghafal Al-Quran. Baru-baru ini di Jakarta ada kan anak yang umur berapa, 5 tahun kan yang hafal Quran itu. Hah? Itulah luar biasa. Sangat muda 5 tahun. Kita 50 tahun Yasin aja kada hafal. Tak bulik-bulik baca Yasin kayak apa. Untung lampu kada padam. Lampu padam bisa kada tuntung baca Yasin sini. Umur 5 tahun, Masya Allah, hafal Al-Quran. Ini khususiat umat Nabi Muhammad. Berkepanjangan mulai zaman dulu sampai sekarang, sampai dekat hari kiamat. Al-Quran dalam hati mereka. Kita berani menentang agama apa yang ada di dunia. Nggak ada mereka yang menghafal kitab suci mereka. Satu pun nggak hafal. Pasturnya pun nggak hafal. Mereka nggak hafal kitab-kitab mereka. Kita anak kecil udah hafal Al-Quran. Istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini diberikan keistimewaan. Quran ada dalam hati, dalam dada umat Nabi Muhammad. Kemudian yang kita heran pula, ini kalau minta maaf ya, kalau di Indonesia termasuk orang Kalimantannya enak penuturan bahasa Arabnya. Kalau baca Arab itu ya seperti mirip-mirip Arab begitu. Ya. Bukan memuji orang Banjar atau orang Kalimantan, tidak, tapi biasanya kalau baca rawi itu enak dia baca kan. Bukan bunyi geda gumat nggak ada, itu kan biasa aja baca tuh. Kan lebih dekat kepada cara penuturan bahasa Arab. Kalau di dunia ini orang Melayu, orang Malaysia. Karena itu majelis tilawah musabaqah internasional berapa puluh tahun itu diadakan di mana? Di Kuala Lumpur. Bukan diadakan di Kairo, bukan di Damaskus, tapi diadakan di Kuala Lumpur. Dan juara-juaranya ya orang-orang sebelah sini juga, orang Indonesia, orang Malaysia. Juara-juaranya. Kan hebatnya orang kita bisa membaca Al-Quran. Orang Arab geleng kepala melihat orang kita pintar baca Quran dengan dialek Arabnya sama dengan Arab. Saya biasa dengan orang Arab di perkampungan, kalau mereka tuh nggak ngaji benar-benar Al-Quran, dia baca Quran itu seperti orang baca koran aja, nggak tahu tajwidnya. Itu yang kari-kari yang sampai itu udah pilihan. Abdul Basit, Sudais, itu orang-orang yang hebat. Orang kampung yang lain, aduh, sakit perut kita mendengar dia baca Quran. Orang Arab sendiri. Nah, heran orang Arab melihat orang kita pintar membaca Al-Quran. Kemudian coba lihat saja orang kita yang baca Quran. Dia berhenti tepat tempat wakaf. Kembali pula kena caranya. Waduh, Arab tanya. Lagi dia heran. Kita berwakaf tepat pada tempatnya, memulakan pun tepat. Orang Arab pun tanya,
kamu faham nggak yang kamu baca? Dijawab, saya nggak faham. Lagi dia heran. Udah tidak faham, berwakafnya tepat, memulainya tepat. Subhanallah, ini mukjizat Al-Quran. Nah, ayo mana ada kitab agama lain? Nggak ada. Hebatnya umat Islam. Itu istimewa yang dianugerah oleh Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Dan aku, apa tadi? Aku berikan, yang mana? Dan aku jadikan di hati umatmu tersimpan ayat-ayat Allah, mereka hafal Al-Quran. Itu hafal Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Terus